ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Amin. Terima
oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah, kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua cinta, kasih, rahmat, dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat beribadah, memuji, menyembah, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami kepada Engkau. Kami percaya, kami beriman Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di mana kami tinggal di dalamnya. Biarlah Engkau memberikan kasih dan anugerah sehingga bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, bangsa yang penuh dengan keadilan dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun, Bupati hingga sampai dengan RT dan RW. Engkau menyertai, Engkau menolong, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda di sebagian besar belahan dunia ini dan juga melanda di bangsa Indonesia ini. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, kiranya Engkau segera untuk melenyapkan virus tersebut dari muka bumi, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan normal dan wajar. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi teman kami, rekan kami, sahabat kami, saudara kami, dan mungkin jemaat Tuhan yang sekarang sedang terpapar akan virus COVID-19 ini. Mungkin ada yang menjalani isolasi di rumah sakit ataupun isolasi di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan juga pemulihan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para dokter, para perawat, para sukarelawan yang berperang di garis terdepan dengan menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk sidang MPL Sinode GKMI yang akan dilaksanakan pada hari ini hingga sampai hari Selasa nanti. Biarlah Engkau yang menyertai, memberkati, menolong sidang MPL Sinode GKMI tersebut. Dan kami rindu ya Tuhan, di dalam sidang tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan semua multimedia yang ada. Kami menyerahkan semua perangkat-perangkat yang ada. Kiranya Engkau menjamah dengan kasih kuasa-Mu, multimedia, jaringan, dan perangkat yang lainnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga sidang MPL tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD,
SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, semangat belajar yang tinggi, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat bagi anak-anak-Mu yang sekarang sedang menghadapi UTS, ujian tengah semester. Kiranya Engkau memberikan penyertaan dan pertolongan, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan dapat mengerjakan setiap ujian tersebut dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat anak-anak-Mu ini dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sikrisnio, Ibu Swan, Ibu Patmi, Ibu Masya, Ibu Tati, Ibu Ninawati, Ibu Danika, Bapak Hartono, Bapak Yuwono. Kiranya Engkau berbelas kasih kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakan dan dikerjakannya Tuhan, Engkau membuatnya berhasil, Engkau membuatnya beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi, kebutuhan keluarga, dan terlebih dapat mengisikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami juga terima bagi anak-anak-Mu yang bergumul akan kebutuhan hidup tiap-tiap hari, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Engkau berkenan untuk menyediakannya, Engkau berkenan untuk mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami berikutnya dari pertengahan hingga pada akhir dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkatinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini Tuhan layak bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikannya. Kiranya Engkau memberkati. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. You
Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalamnya. Tuhan Yesus Kristus, sebentar sore hari ini kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan membuka hati kami untuk meletakkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati, dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami semua untuk kami disanggupkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan senantiasa menyukacitakan hati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu musibah atau anugerah. Penderitaan itu musibah atau berkah adalah tema khotbah pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita senang, tentunya kita setuju, kita bersukacita jika kehidupan kita ini bebas, terlepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan tidak ada dalam kehidupan kita. Kita kebal dari yang namanya penderitaan. Tentunya kita akan senang, kita akan setuju, kita akan bergembira, saudara. Pasangan hidup kita baik-baik saja. Suami kita baik-baik saja. Istri kita baik-baik saja. Anak-anak kita orang sing nakal. Semua jadi orang yang hebat. Tentunya kita akan senang sekali. Anak cucu kita, suami, istri dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, tidak ada yang sakit, kita akan bersukacita, kita akan bergembira. Jualan kita, saudaraku, laris
manis Tanjung Kimpul. Usaha yang kita kerjakan lancar-lancar saja. Demikian juga pelayanan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan bertumbuh dengan pesat. Tidak ada kesulitan yang berarti. Kita akan bersukacita, kita akan bergembira, kita akan setuju dan berkata, Tuhan begitu luar biasa. Tetapi bagaimana sebaliknya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Hidup kita diwarnai dengan yang namanya kesukaran, kesesakan, aniaya, kesulitan, penderitaan ada dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya kepada Tuhan? Pasangan meninggalkan kita, suami yang kita cintai meninggalkan kita, demikian juga istri yang kita sayangi meninggalkan kita. Anak-anak sakit, saudara. Beras habis. Demikian juga duit kita habis. Usaha sepi. Apakah kita bisa mengucap syukur dan mengatakan Tuhan baik dalam kehidupan kita? Ataukah sebaliknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, muncul yang namanya keluh kesah, muncul yang namanya kekecewaan, kebencian, kemarahan, bahkan hilang yang namanya pengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, aku sudah meninggalkan semuanya dan aku sungguh-sungguh mengikut engkau. Mengapa penderitaan itu tetap ada bersama dengan hidup? Tuhan Yesus Kristus, aku sudah taat, sudah dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Aku sudah setia melayani Engkau. Saya sudah memberikan waktu untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa yang namanya penderitaan, persoalan, kesesakan, aniaya ada dalam kehidupan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita kecewa, sebelum kita menggerutu berkeluh kesah, sebelum kita marah-marah, sebelum kita hilang yang namanya pengharapan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama katakan, Tuhan, aku akan meninggalkan Engkau. Mari kita bersama-sama belajar. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang, Tuhan melihat yang namanya penderitaan bagi orang percaya, kesesakan, kesulitan, aniaya bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kebenaran firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa penderitaan itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami sebenarnya sejatinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan
menjadi sempurna. Di dalam kelemahanku, kuasa Allah menjadi sempurna. Saat itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang janda Sarfat hidup bersama dengan anaknya dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Saat itu hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Tetapi kita bersama-sama memahami, mengerti ketika janda Sarfat itu merelakan hati untuk membuatkan roti bagi Nabi Elia dari tepung dan minyak yang sedikit itu, Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kebesarannya melalui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh janda Sarfat pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat tepung dan minyak yang sedikit itu tidak berkurang, tidak habis dalam waktu tertentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat benar tentang cerita Rasul Paulus dan Silas. Suatu saat Rasul Paulus dan Silas menderita, bukan karena mencuri, merampok, melakukan tindak kriminal, tetapi di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada saat memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang, yakni di daerah Filipi. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas? Dia ditangkap, dia didera, disesak, dan dimasukkan penjara, bagian yang paling tengah, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat pada malam itu Rasul Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang terjadi dengan tembok-tembok penjara? Apa yang terjadi dengan rantai-rantai yang merantai Rasul Paulus maupun Silas? Semua gugur, semua lepas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini menunjukkan, ingin menyatakan kepada kita bahwa yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, kesesakan, aniaya sekalipun, untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kemuliaan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita ada persoalan, ada kesulitan, ada aniaya, ada penderitaan, ada kekurangan, jangan lekas marah-marah, jangan lekas berkeluh kesah. Itu adalah berkah, itu adalah anugerah dari Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami menjadikan iman kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tangguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang nelayan yang hebat, seorang nelayan
yang sejati, yang tangguh, saudaraku, dibentuk bukan dari keadaan yang tenang, pantai yang tenang, danau yang tenang, ataupun air laut yang tenang, saudara. Tetapi diterpa dengan badai, diterpa dengan gelombang, diterpa dengan angin yang begitu hebat, yang membuat mereka menjadi nelayan-nelayan yang gagah, nelayan-nelayan yang kuat, nelayan yang berani untuk menembus semua tanah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 27, penderitaan yang dialami Rasul Paulus tidak membuat Rasul Paulus menjadi tawar hati, menjadi lemah iman, dan tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi menjadikan iman Rasul Paulus semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat, saudara. Di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Perhatikan, usahaku adalah untuk melayani, memelihara jemaat-jemaat. Hal yang kontradiktif, hal yang berbeda. Satu sisi kehidupan Rasul Paulus penuh dengan penderitaan, saudara. Di penjara, disesak, didera, kapalnya karam, kedinginan, pernah juga kelaparan, sering mendapatkan perlakuan yang baik dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak lemah iman, tidak tawar hati, tetapi semakin kuat di dalam melayani kepercayaan Tuhan. Dan dikatakan satu sisi, aku tetap memelihara jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat kontradiktif, sangat berbeda, dan ini dikerjakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita masih ingat dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Dan mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, harus masuk di dalam dapur api. Apakah membuat iman mereka gugur? Apakah membuat iman mereka lemah? Apakah membuat mereka tawar hati, saudara, dan tinggalkan Allah mereka? Tidak, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan pertolongan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali, jikalau kehidupan kita ada aniaya, ada kesulitan, ada air mata, ada kekurangan, ada penderitaan, jangan kita lekas marah-marah. Jangan lekas kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, tetapi bersyukur, karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Agar apa? Iman percaya kita semakin teguh, semakin kuat di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan
memberkati. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau masih mengajar dalam kehidupan kami, mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa yang namanya penderitaan bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, ataupun itu kutukan Tuhan, tetapi itu alat Tuhan agar iman percaya kami semakin teguh, semakin kuat, dan semakin kokoh. Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai-bagai penderitaan dalam kehidupan kami sejatinya ingin menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menaruh yang namanya beban penderitaan itu ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus meletakkan setiap pergumulan, persoalan, kesulitan, aniaya, dan penderitaan itu di bawah kaki Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri keterjadian pada sore hari ini, kita nyanyikan jalan hidup orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang, arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.